Tes 1, 2. Suara saya apakah terdengar? Tes 1, 2. Suara saya apakah terdengar? Alhamdulillah. Dengar Mbak Nari? Terdengar. Kita mulai ya, teman-teman. Bunda Novi sudah masuk di room ya. Yunda Aziza. Yunda Aziza juga sudah ya. Bunda Novi bisa merespon saya? Ini gimana Kak Tari? Ya, tidak apa-apa. Mau itu aja Bunda. Testing. Presensi. Baik. Saya mulai ya Yunda. Iva, bisa kita mulai ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Gresik, yang kami hormati Bunda Novi selaku narasumber kelas menulis cerita mini inspiratif, yang kami hormati tim Departemen Sosial Kesehatan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Gresik, yang kami hormati pula segenap jajaran pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Gresik, serta para peserta kampanye kreatif cegah stunting yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ada sebuah tulisan ya yang mengatakan bahwa jika ingin berhasil jangan menunggu termotivasi baru mulai bergerak, tetapi bergeraklah, maka dirimu akan termotivasi dengan sendirinya. Syukur kita panjatkan teman-teman kepada Sang Pemilik Langit tanpa tiang, Sang Pemilik Malam, sehingga malam ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan ya indahnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Teman-temanku yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, orang-orang sebelum kita melihat Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Rabb-nya. Direnungi di malam hari, diamalkan siang harinya. Maka mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada yang kami hormati, Ayunda Nurul Azizah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i
مما ترك الوالدان والأقربون من قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قولا معروفا وليخشى الذين من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dia juga yang Maha Agung. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayunda Nurul Azizah. Hadirin yang kami banggakan, Sultan Syahrir kalau nggak salah ya, itu pernah menyampaikan bahwa hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia. Mari kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Nasyatul Aisyah. Hadirin dimohon mengambil sikap khidmat. Bentar ya. Cek.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih hadirin telah mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Nasyatul Aisyah. Hadirin yang kami hormati, Nasyatul Aisyah telah berperan dalam pencegahan stunting sejak lama ya. Seingat saya dulu tanggal 2 Maret 2018 setelah muktamar itu pimpinan Pusat Nasyiah telah mengadakan kunjungan ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta menemui pimpinan Pusat Muhammadiyah guna mengajak PP Muhammadiyah turut bekerja sama dalam melakukan pencegahan stunting di Indonesia. Maka sejatinya kampanye kreatif yang kita adakan kali ini adalah salah satu ya dari sekian banyak upaya yang kita perjuangkan, yang kita usahakan untuk terus menyuarakan hak anak dalam mendapatkan tumbuh kembang yang baik dari orang tuanya, terutama kita ya sebagai ibu ya dari anak-anak kita. Nah, hadirin, inilah sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Gresik. Mari kita simak bersama. Kepada yang terhormat Ayunda Iva Faridah, disilakan. Terima kasih Mbak Tari. Nanti kalau suara saya nggak begitu terdengar bisa dimonitor ya. Iya, jelas kok Mbak Iva. Dari tadi kok mendut-mendut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du. Yang kami hormati Bunda Novi selaku fasilitator kita belajar malam hari ini, Yunda Ria Eka Lestari yang dari awal membersamai kita untuk mengadakan acara pada malam hari ini, partner kami seluruh pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Gresik, khususnya Yuda Iim selaku ketua bidang yang membidangi Departemen Sosial Kesehatan, Yuda Afi berserta timnya, baik tim di Dipsoskes maupun di Pasmina. Tak lupa yang sangat saya banggakan, seluruh peserta kegiatan menulis kreatif, menulis kelas menulis dan lomba menulis cerita mini kreatif yang diadakan oleh Departemen Kesehatan Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Gresik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih dianugerahkan rahmat sehat, rahmat sempat, sehingga kita masih bisa mengikuti acara pembukaan agenda kita pada malam hari ini. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yunda sekalian yang berbahagia, Yunda baik dari panitia, fasilitator maupun peserta yang alhamdulillah peserta ini tidak hanya dari Kabupaten Gresik, ada dari berbagai pimpinan daerah. Tadi saya sempat baca ada Pasuruan, ada mana lagi, bahkan ada dari luar pulau, alhamdulillah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Yunda Ria Eka Lestari tadi, bahwa pencegahan stunting itu adalah salah satu bentuk dakwah kita di Nasyatul Aisyah.
seperti kita tahu bahwa sebelum negara Indonesia, bahkan mungkin kalau kita ngomong di Kabupaten Gresik, fokus pengen menangani tentang stunting, Nasiah itu sudah jauh hari, bahkan sejak tahun 2017 itu Nasiah sudah hadir untuk ikut serta menangani adanya stunting di Kabupaten Gresik. Apalagi gerak dakwah Nasiah adalah gerakan ibu muda dan anak. Jadi kalau ngomong kasus stunting yang ada di Indonesia, atau mungkin kita ngomong di Jawa Timur atau Gresik, itu tentunya Bunda Iva terpental ya. Oh, sudah bergabung kembali. Oh, terpental lagi Kak. sudah Pak Tari? Oh iya. Sudah? Iya, dari tadi sempat error. Jadi Yuda sekalian yang sangat saya hormati, jadi adanya kegiatan malam ini, yakni kelas menulis, dan nanti endingnya adalah lomba menulis cerita mini kreatif. Ini adalah salah satu bentuk dakwah tulis kita. Kita memilih dakwah secara tertulis untuk ikut serta berpartisipasi dalam menangani angka stunting di negara kita, mungkin khususnya di Jawa Timur maupun di Kabupaten Gresik. Kemarin pada bulan Maret, saya pribadi sebagai perwakilan dari PDNA Gresik ikut serta bersama dinas terkait dan bupati serta wakil bupati di Kabupaten Gresik yang judulnya adalah Rembuk Stunting. Di situ Gus Yani selaku bupati kita menyampaikan bahwa Kabupaten Gresik ini ada 51 desa yang akan menjadi fokus angka stunting yang masih sangat tinggi. Jadi kemarin saya pun sempat kaget bahwa desa-desa yang ada di pusat kota di Kabupaten Gresik ini angka stuntingnya itu sangat tinggi sekali seperti itu. Jadi sebagai kalau ngomong dakwah Aisyah atau Muhammadiyah, kita sebagai kadernya Muhammadiyah ikut serta membangun bangsa, disinilah letak dakwah kita dan keikutsertaan kita seperti itu. Jadi adanya ide dari teman-teman Departemen Sosial ingin menulis pengalaman ibu-ibu muda di Nasihatul Aisyah, bahkan bukan anggota Nasiah pun nggak apa-apa tentang pengalamannya dalam mengasihi atau mengasihi pada buah hati kita. Karena salah satu cara untuk mencegah stunting adalah dengan memberi ASI eksklusif, memberi setelah pasca 6 bulan ASI itu mengasihi seperti apa, itu adalah salah satu bentuk pencegahan stunting di lingkungan kita seperti itu. Dari harapan kami sendiri yang ada di pimpinan daerah, semua peserta bahkan kader-kader kami Nasihatul Aisyah di Kabupaten Gresik ini semua bisa ikut berpartisipasi, entah dakwah secara langsung lisan, dakwah secara perbuatan, atau dakwah secara tertulis seperti yang akan kita lakukan ini, semuanya adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk membangun kabupaten kita ini menjadi lebih baik. Atau kalau teman-teman Nasiah yang ada di luar Gresik, di seluruh Jawa Timur, bahkan di luar pulau, ini adalah peran kita sebagai ibu muda, walaupun kita bukan sebagai ibu Nasiah, ya paling enggak panggilan jiwa kita sebagai warga negara Indonesia supaya bayi-bayi yang terlahir di negara kita ini menjadi bayi-bayi yang sehat, baik jasmani dan rohaninya seperti itu.
Mungkin itu saja harapan kami peserta yang sudah terdaftar di kelas menulis ini semua bisa mengikuti prosesnya dari malam ini sampai akhir yang sudah ditentukan oleh panitia. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya semuanya, teman-teman Depsoskes, teman-teman BDNA dan semua peserta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa kita sebagai perempuan, kalau di samping kita sebagai kader Nasiah, ya panggilan jiwa kita, apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk dakwah, dan apapun yang kita lakukan, yang ilmu yang kita punya itu adalah marilah kita manfaatkan untuk orang lain, untuk pembangunan negara kita, untuk pembangunan lingkungan kita dan sekitar kita. Mungkin itu saja, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Albirru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yunda Iva yang sudah memberikan arahan ya pengantar dalam pembukaan kita pada malam hari ini. Saya mau jadi petugas sensus nih Yunda-Yunda sekalian, ya. Coba dong disiapkan reaction-nya. Wes, reaction di situ ada banyak sekali reaction ya. Mau pilih-pilih. Saya mau pilih yang tam aja buat para Yunda sekalian. Nah, nanti Yunda-Yunda, teman-teman ya, karena di sini pesertanya umum, tidak hanya Nasiah ya. Ada juga yang peserta umum ya dari luar Nasiah. Nah, tapi yang pasti tidak ada yang laki-laki karena syaratnya adalah muslimah dan berpengalaman dalam memberikan ASI begitu ya. Meskipun sebenarnya nih Bunda Novi, Yunda Iva, Yunda Afi, banyak sekali teman-teman saya yang para kaum Adam begitu ya. Itu pengen ikut gitu, pengen ikut kelasnya, tapi terkendala karena syaratnya yang pertama muslimah, yang kedua itu apa itu namanya? Pernah berpengalaman memberikan ASI gitu. Mungkin ini sebagai evaluasi ya buat kita ya. Kalau tadi di lagunya Cegah Stunting itu kan Bapak dan Ibu ya. Ternyata Bapak itu kan juga berperan ya dalam support ASI gitu ya. Dan jadi berperan juga dalam pencegahan stunting gitu. Nanti ke depan mungkin kita bisa mengadakan kampanye kreatif yang melibatkan para kaum Adam. Baik, dari Lamongan silakan diaktifkan down reaction-nya biar saya tahu. Dari Lamongan ada dari Ternate, Maluku Utara ya, Ternate itu ya. Saya ini peta buta, IPS nilainya agak rendah, jadi mohon maaf kalau salah sebut provinsi gitu ya. Kemudian ada dari Manyar, Manyar ini provinsi mana ini Manyar? Manyar Gresik ya. Kemudian Pasuruan, ada dari Pasuruan kota atau kabupaten ini saya lupa. Ada dari Sidayu, langsung ada emot reaction love ini. Ya, I love you juga, Yunda Esti ya. Kemudian ada dari Tanah Suci Mekah atau Pondok Permata Suci nih. Dari Desa Suci ya, pimpinan ranting suci nih sepertinya ya. Oh, Kabupaten Pasuruan. Oke, Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Udah Novi. Kemudian ada dari Waringin Anom. Reaksinya sudah muncul nih. Dari Sidoarjo. Kemudian ada dari Bungah Gresik juga ya, Bungah itu ya. Kemudian ada dari Kecamatan Gresik. Kecamatan Gresik ini pusat Gresik kota. Kemudian ada dari Balong Panggang. Mana reaksinya Balong Panggang? Lalu ada dari Provinsi Bengkulu. Bengkulu sudah hadir Bengkulu, sudah jam berapa di sana? Dan dari Ponorogo. Ada yang belum saya sebut sepertinya ya ini ya. Tolong bisa menyampaikan suaranya yang belum tersebut. Ya, baik. Teman-teman, itu tadi arahan dari Ketua Pimpinan Daerah Nasyidul Aisyah Kabupaten Gresik. Sekarang kita masuk kepada acara inti. Bawa duku naik ke tinting, saya bawa ke kampung cerdas. Ayo kita entaskan stunting agar anak Indonesia cerdas. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman tadi kan sudah mendengarkan nih Mars Cegah Stunting 2022 ya. Sudah pada hafal belum ya? Tapi nggak apa-apa, tenang saja. Tidak akan memengaruhi poin penilaian kok ya. Tenang saja.
Tapi nggak ada salahnya juga ya kalau misalnya selepas Pikon malam ini tuh kita bisa gunakan lagu itu di media sosial kita gitu ya. Ya, hitung-hitung kampanye cegah stunting tipis-tipis gitulah ya. Nah, teman-teman, salah satu upaya cegah stunting tadi sudah disampaikan ya, seperti apa peran nasiah. Nah, salah satu upayanya kalau dalam lagu tadi ada banyak sekali ya. Salah satunya itu adalah ASI, pemberian ASI. Pasti teman-teman punya pengalaman yang beragam ya tentang ASI. Ya, kalau namanya pengalaman itu lebih baik jangan dipendam sendiri begitu. Karena siapa tahu pengalaman kita itu nantinya bisa menginspirasi orang lain, perempuan lain ya. Kita sesama perempuan muda saling menginspirasi satu sama lain, menguatkan jadi satu media dakwah kita begitu ya. Salah satu media inspiratifnya adalah lewat tulisan. Nah, malam ini kita akan belajar bersama bagaimana sih menulis cerita mini inspirasi itu. Jadi nanti ketika kita mau menuangkan pengalaman kita dalam memberikan ASI gitu ya, upaya salah satu upaya pencegahan stuntingnya, nanti kita bisa tahu nih gimana cara-caranya. Nah, di tengah-tengah kita nih sudah hadir ya narasumber kita yang luar biasa. Ya, kita sambut bersama. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu deh, mau menyampaikan dulu perkenalannya untuk beliau. Bunda Novi, saya mohon izin ya berbagi layar kurikulum VT-nya Bunda. Belum terlihat. Sebentar, saya pantik dulu. Oke. Narasumber kita pada malam hari ini itu lebih akrab ya disapa Bunda Novi. Nama lengkap beliau adalah Novi Istina. Beliau lahir di Lumajang tanggal 1 November 1981. Catat lingkari tanggalnya, kalau sudah sampai besok silakan mengirimkan kadonya. Mengirimkan doa terbaiknya ya untuk Bunda Novi. Baik. Beliau apa ya Bunda itu namanya ya, keterampilan ya, atau bukan keterampilan sih, beliau expert gitu ya. Expertnya itu di writer, motivator, kemudian ada IO, kemudian teacher, dan juga dreamer. Kalau dreamer ini saya juga kayaknya Bun, tapi nggak tahu ini kalau Bunda ini dreamernya tercapai. Kalau saya itu cuma dreamer aja gitu ya. Nah, kemudian beliau pernah menempuh pengalaman bekerja ya, salah satunya di SD Insan Permata, kemudian pernah di PKPU Lumajang, di SDIT Cendekia Tata, di Rumah Zakat, dan beliau juga mentor di Bilik Nulis. Nah, teman-teman kalau setelah Vikon ini mau mendalami dunia kepenulisan bisa cek tidak di Instagramnya, di akunnya Bilik Nulis ya. Kemudian beliau juga direktur Awan Hijau. Nah, kalau mau menerbitkan buku bisa di Awan Hijau ya Bunda Novi ya. Kemudian pendidikan beliau yang pernah ditempuh adalah di SD Negeri Tompo Kersan 3 Lumajang. Kemudian di SMP Negeri 2 Lumajang, di SMA Negeri 2 Lumajang, dan S1 Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Wah, ada nggak nih yang satu alumnus sama Bunda Novi? Nah, beliau juga punya moto hidup ya. Motonya adalah Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Kemudian misi hidupnya adalah bergeraklah karena diam itu mematikan. Aduh, ini motonya makjeleb gitu ya. Visi hidupnya adalah iskariman aumut syahidan. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman tentu sudah tidak sabar lagi ya menerima materi yang luar biasa dari beliau. Saya juga nggak sabar. Nah, kita sambut bersama. Saya undang dulu. Assalamualaikum Bunda Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunda Tari ya kalau di sini panggilannya. Saya mau spotlight dulu. Biasanya kan Kak Tari kalau di FLP. Sekarang harus ada tambahan Yunda gitu ya. Pokoknya jangan sedang berlatih. Biar terbiasa nyebut Yunda dengan para Yunda.
Iya. yang Masya Allah semangat belajarnya ya malam ini. Bunda Novi sehat ya, Bun? Alhamdulillah, Kak Tari. Iya, baik. Bunda Novi, langsung saja saya persilakan Bunda untuk memaparkan materinya, dan buat teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa disampaikan ya, bisa raise hand atau bisa disampaikan di kolom pesan, disilakan. Bunda, ini yang share screen jadi saya bantu atau asisten? Ada asisten. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada malam hari ini masih diberikan kesempatan, kenikmatan sehat terutama untuk bisa bergabung dengan para yunda-yunda gitu ya. Yunda Tari gitu ya, yang beliau sebenarnya adalah guru saya di FLP. Cuman low profile saja beliau itu dengan berbagai prestasinya begitu ya. Serta tadi ada sambutan yang sangat luar biasa dari Yunda Iva gitu ya, sebagai ketua departemen Kesos ya tadi ya di Nasyiatul Aisyah gitu ya. Yunda itu ketua umumnya. Oh, ketua umumnya. Nggih. Pangapunten. Paskesnya dibalik Bunda Novi, Yunda Afi. Jadi Iva sama Yunda Afi. Ya, sebelumnya karena masih dalam suasana Idul Fitri ya, saya pribadi beserta keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ketika pernah berinteraksi, baik itu interaksi secara luring maupun daring gitu ya, ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon ridhonya untuk memaafkan. Ya, menarik sekali memang, apalagi yang mengusung kegiatan ini adalah Nasyiatul Aisyah gitu ya. Saya jadi flashback ke beberapa tahun silam, sekitar tahun 2011-2012 itu saya pernah juga diundang untuk mengisi pengkaderan ya, pengkaderan Nasyiatul Aisyah di Kota Malang pada saat itu. Kota Malang, saya ingat tempatnya itu SMP apa SD ya, yang di Jalan Kawi itu ya. Agak lupa saya. Iya, saya juga kurang. Kebetulan kami pembina, saya aktif di sebuah majelis taklim gitu ya, muslimah juga di UM pada saat itu, Universitas Negeri Malang, dan pembina kami itu kebetulan ketua PDM Malang gitu. Jadi kami punya kedekatan emosional, historikal dengan beliau yang sangat luar biasa. Bahkan kami sering kali gitu ya ke kediaman beliau untuk minta nasihat gitu ya. Kalau masih ingat ada Pak Taufik kalau nggak salah, insya Allah nama beliau, rumahnya di Jalan Jombang dekat Universitas Negeri Malang sih. Ya, jadi saya teringat, Masya Allah ya, saya sempat deg-degan ini nanti tidak sesuai dengan ekspektasi panitia gitu ya. Sementara saya ini ilmu kepenulisan masih sangat-sangat sedikit gitu ya, masih belajar gitu ya. Makanya saya katakan tadi sebenarnya yang layak untuk bicara di sini sebenarnya Yunda Tari gitu ya, dengan segudang prestasi beliau seperti itu. Jadi luar biasa, NA Gresik apalagi ya, dengan support sistem di Kabupaten Gresik. Saya juga pernah ke sana meskipun rasanya belum tuntas mengeksplor Gresik gitu ya. Pada saat kemarin Januari kemarin ada Muswil FLP di sana. Support yang luar biasa dari Wakil Bupati. Saya masih ingat saya ketemu dengan Bunda Aminatun Habibah ya, yang beliau juga sangat smart gitu ya, dan sangat support terhadap dunia kepenulisan atau literasi di Kabupaten Gresik. Dan mudah-mudahan ini sebagai sebuah langkah awal yang dilakukan oleh
Nasihatul Aisyah untuk apa? Ini sebuah kampanye kreatif yang beda gitu ya, beda dibandingkan dengan kampanye-kampanye yang biasa dilakukan seperti itu, karena tidak semua tertarik dengan dunia kepenulisan, apalagi tadi sempat disebutkan ternyata pesertanya juga dari luar Gresik gitu ya, yang Masya Allah luar biasa, berarti ini ya animonya terhadap kampanye kreatif bab stunting ini seperti itu. Nah, baik asisten minta tolong Apakah share screen-nya? di screen. Nah, pesan-pesan dari panitia gitu ya. Malam ini tuh saya diminta untuk berbagi, sharing gitu ya. Jadi nanti kalaupun dari teman-teman panitia atau peserta gitu ya, ada hal-hal yang mungkin berbeda dari apa yang saya sampaikan, ayo kita diskusi bersama gitu ya. Karena motivasi saya di sini juga kita sama-sama belajar gitu ya tentang cerita mini inspiratif. Nah, sebelum kita ke slide berikutnya, perlu saya berikan pengantar. Saya mencari beberapa referensi tentang cerita mini inspiratif ini, tidak ada gitu ya, dan rata-rata cerita mini itu lebih ke fiksi. Jadi ada yang menyebutnya flash fiction seperti itu. Cerita mini itu sebenarnya itu cerpen gitu ya, cerpen yang lebih pendek gitu ya. Kalau misalnya mau disebut cerpen-pen gitu ya, cerita pendek yang pendek itu kok kurang enak gitu ya didengarnya, makanya disingkat dengan cermin atau cerita mini seperti itu ya. Tentu saja gitu ya, cerita mini di sini perbedaannya dengan cerpen nanti akan saya sampaikan secara detailnya. Hanya ketika kita mendengar cerita mini, ini pastilah yang harus dibatasi adalah jumlah kata gitu ya, yang sangat berbeda dengan cerpen seperti itu. Nah, karena referensi yang saya dapatkan terkait dengan cerita mini itu adalah yang berbau-bau fiksi ya, cerita mini fiksi, dan nanti juga saya akan menyampaikan informasi terkait dengan materi ini adalah yang kita sampaikan dulu yang terkait fiksi gitu ya, tapi nanti akan kita relate-kan gitu ya dengan cerita inspiratif gitu ya. Kalau fiksi sendiri kan kita tahu ya bahwa karya fiksi itu adalah karya rekaan gitu ya, yang nggak nyata gitu ya, nggak terjadi sebenarnya seperti itu. Namun di sini saya diberikan amanah oleh panitia untuk berbagi gitu ya tentang cerita mini yang inspiratif, dan kita ketahui bahwa cerita inspiratif itu lebih mengarah ke non-fiksi atau based on true story atau kejadian yang sesungguhnya. Jadi kita punya kisah nih ya, kisah gitu ya, kisah pengalaman dalam menangani stunting, atau tadi ada kisah mungkin bagaimana kita sebagai seorang ibu gitu ya, ada loh ya teman saya itu yang sampai dia itu pingin banget gitu ya mengasihi anaknya sendiri, tetapi dengan berbagai cara yang dia lakukan dari mulai dari mulai kehamilan sampai ketika bayi sudah lahir itu ternyata air susunya nggak keluar gitu ya. Dan ini mungkin bisa dibagikan gitu ya ke cerita ini ke ibu-ibu yang lain gitu ya, sampai akhirnya di titik dia sudah usaha optimal, akhirnya yang keluar sedikit seperti itu, ASI yang dikeluarkan sedikit. Ini bisa dijadikan referensi sebagai kisah inspiratif sehingga pembaca, apalagi sesama wanita gitu ya, terkait dengan isu stunting ini bisa mendapatkan insight gitu ya, bahwa oh ternyata ada loh kisah yang seperti ini, oh ternyata kita bisa mengambil pelajarannya di mana nih ketika mungkin remaja. Saya lihat tadi beberapa peserta juga masih tampak muda-muda gitu ya. Ternyata penting loh ketika merawat payudara sejak dini, misalnya seperti itu, dari sejak mulai sebelum kehamilan sampai nanti ini ya ketika kehamilan seperti itu harus jadi harus jadi
rujukan bagi kita sebagai seorang wanita seperti itu. Misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada Bu Dokter di sini, ada redaksi saya yang kurang sepakat, mungkin nanti bisa diluruskan. Next gitu ya. Slide-nya lanjut. Ya. Jadi fiksi mini. Ini saya ke definisi dulu gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi fiksi mini atau flash fiction itu merupakan cerita rekaan yang singkat, gitu ya. Meski singkat, fiksi ini memiliki satu kesatuan cerita yang utuh, yang juga memiliki unsur pembangun yang sama seperti unsur pembangun pada prosa fiksi yang lain. Nah, unsur pembangunnya apa? Dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya tokoh, ada namanya setting atau tempat kejadian, begitu ya. Ini adalah unsur penting, dan yang ketiga adalah alur. Ini hal yang penting yang harus ada dalam sebuah karya, mau itu fiksi atau non fiksi, gitu ya. Dan sekarang kita fokusnya adalah di cerita inspiratif. Di cerita inspiratif pun juga harus ada tokohnya, gitu ya. Harus ada setting tempatnya di mana nih, waktunya kapan nih, seperti itu. Dan alurnya seperti apa. Tetapi, next. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan ya. Secara teori cermin ini biasanya untuk karya fiksi gitu ya. Tetapi karena saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan cerita mini inspiratif, maka nanti akan kita sesuaikan dengan tema yang ada. Next. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, karakteristik cermin inspiratif adalah lebih pendek dari cerpen ya. Terdiri dari 250 sampai dengan maksimal 1000 kata. Berbeda dengan cerpen. Cerpen itu dari 1000 sampai 10.000 kata. Nah, next. Nah, ini. Si mini ini memang cerita pendek gitu ya, tetapi tetap punya batasan yang jelas, bukan hanya berupa potongan adegan. Dalam fiksi mini pun juga memiliki cerita awal, tengah, dan akhir. Nah, sama sebenarnya dalam cerita inspiratif itu juga ada awal gitu ya, ada pembukanya. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung endingnya gitu ya. Ketika kita menulis sebuah cerita kan pasti ada pengantarnya, ada pendahuluannya, tetapi tidak sepanjang yang ada di cerpen, gitu ya. Jadi ada bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, diharapkan gitu ya, endingnya itu plot twist. Plot twist itu apa ya? Ada yang tahu plot twist? Plot twist itu ceritanya itu menggantung, terus pembaca itu apa ya? Jadi menebak-nebak gitu ya. Ketika membaca cermin kita itu ini endingnya apa ya gitu, menebak-nebak gitu ya. Dan ketika sudah baca endingnya ngeletek misalnya kayak gitu, paham nggak ya ini orang yang dari Ternate tadi ngeletek? Ngeletek itu bahasa Lumajangnya ternyata gitu ya. Next. Ya, ini ya. Sama, jadi karena teorinya berangkat dari fiksi gitu ya, di karya cermin inspiratif pun gitu ya, itu lebih menekankan pada unsur intrinsik gitu ya, yaitu yang terkait dengan temanya jelas ya, tentang kampanye pencegahan stunting. Terus alurnya jelas gitu ya, tokohnya juga tidak terlalu banyak gitu ya dalam cerita mini, mungkin maksimal 2 gitu ya, 2 atau 3 lah. Terus ada setting tempatnya, dan yang terpenting lagi adalah ada amanat dari cerita yang kita tulis gitu ya, karena tadi juga Yunda Iva ya menyampaikan bahwa ini adalah dakwah gitu ya, salah satu dakwah dari NA, dakwah kreatif lah istilahnya, dengan kampanye mencegah stunting ini lewat literasi, lewat tulisan seperti itu, sehingga perlu di situ disisipkan gitu ya
hikmah apa nih kira-kira yang bisa diambil dari kisah inspiratif yang kita tulis gitu. Tentang pembatasan kata dan karakter gitu ya. Pembatasan kata dan karakter memang lebih ditekankan, namun hal itu tidaklah membatasi penyampaian makna dan pengimajinasian. Ini lebih ke fiksi ya. Jadi nanti kalau cerita inspiratif itu ya memang tidak usah terlalu dijelaskan seperti ketika kita membuat cerpen gitu ya. Jadi memang benar-benar mini gitu, benar-benar singkat seperti itu, tetapi pembaca bisa menangkap cerita yang kita sampaikan dengan isi gitu ya, isi dan hikmah apa yang bisa diambil oleh pembaca seperti itu. Next. Nah, saat ini ya masih banyak ternyata yang merasa asing dengan karya cerita mini ini gitu ya. Bahkan waktu awal-awal pandemi itu ini di forum Lingkar Pena sendiri kebetulan saya ini ya aktif di forum Lingkar Pena beberapa tahun yang lalu. Itu kita pernah ngadakan kompetisi menulis cermin gitu ya. Cermin inspiratif tentang pandemi gitu ya. Tetapi ternyata karena tidak ada batasan yang jelas terkait dengan cermin ini, akhirnya ada yang mengarah ke fiksi, ada yang ke non-fiksi, makanya jelas tadi gitu ya, permintaan panitia adalah ini adalah cermin inspiratif. Jadi benar-benar ini itu harus kita batasi, ini adalah cerita non-fiksi gitu ya. Kalau non-fiksi itu adalah cerita yang benar-benar terjadi, yang ada di lapangan gitu ya, yang kita ceritakan ulang, berupa cerita mini gitu ya, yang dibatasi kata dan karakternya seperti karakteristik cerita mini yang sudah saya sampaikan di depan. Nah, ke depan gitu ya, ini fiksi mini ini akan atau kisah inspiratif, cerita mini inspiratif ini saya kejadian sehari-hari, saya membersamai anak saya, membersamai murid-murid saya gitu ya. Terus bagaimana juga saya membersamai adik-adik di lingkaran dakwah pemuda seperti itu saya tuliskan, saya kumpulkan gitu ya. Saya kumpulkan dan itu menjadi sebuah kisah inspiratif. Dan itu memang nggak terlalu panjang gitu ya tulisannya. Ini bisa disebut cermin juga gitu ya. Cerita mini juga gitu ya. Seperti itu. Nah, secara histori juga seperti itu. Nanti ini bisa dijadikan pengetahuan saja kalau misalnya teman-teman Yunda ya. Yunda mau informasi banyak terkait dengan sejarah fiksi mini atau cerita mini ini, banyak sebenarnya gitu ya. Kalau kita mau silakan bisa googling gitu ya. Next. Iya, ini juga sebagai pengetahuan saja gitu ya. Next aja deh ini. Next. Nah, ini juga yang terkenal ya dari beberapa cerita mini atau fiksi mini gitu ya, yang bisa kita nikmati gitu ya sampai hari ini gitu ya. Contohnya cerita-cerita kisah Nasruddin Hoja atau Abu Nawas gitu ya, yang dulu kalau zaman saya dulu sering juga saya nikmati di
majalah Mentari Putra Harapan ya. Sekarang kayaknya sudah nggak ada. Itu menarik sekali gitu ya. Sampai saat ini kadang kisah-kisahnya Abu Nawas itu kan unik dan buat mikir gitu ya. Kalau bagi saya gitu ya. Dan ternyata endingnya di luar ekspektasi pembaca gitu ya. Membuat pembaca penasaran. Itu termasuk fiksi mini gitu ya. Nah, bahkan di Jepang gitu ya, cerita mini itu atau fiksi mini itu disebut dengan cerita setelapak tangan gitu ya, yang bisa dituliskan di telapak tangan saja gitu ya, atau sebagai bisa juga disebut itu postcard fiction gitu ya, karena bisa ditulis dalam kartu pos yang bentuknya ya ukuran kartu pos seberapa sih gitu ya, artinya benar-benar sangat mini gitu ya, benar-benar sangat pendek seperti itu, tetapi ceritanya bisa tersampaikan kepada pembaca. Nah, ini juga ada yang menyebutkan fiksi minor ya, ini cukup diketahui saja sih. Di Amerika bahkan sudden fiction gitu ya. Nah, ini sama. Next, untuk pengetahuan saja. Fiksi mini, jadi perlu saya garis bawahi lagi ya, karena tadi di awal sudah saya sampaikan, referensi terkait dengan cermin yang benar-benar kisah inspiratif itu nggak ada. Sehingga apa yang saya sampaikan malam ini itu bisa kita, ini sebenarnya sama gitu ya, tinggal kisah inspiratifnya ini masuk ke ranah non-fiksi gitu ya. Cerminnya tuh hampir sama, kontennya itu hampir sama sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, artinya sama pakemnya itu ketika kita menulis sebuah cerita gitu ya, cerpen, cermin gitu ya, itu yang harus dibangun adalah unsur intrinsik tadi, seperti tokoh, terus alur, setting gitu ya, terus harus ada amanat seperti itu. Nah itu nggak usah mudah-mudahan nggak bingung gitu ya, nggak bingung karena dari tadi kan referensinya fiksi mini gitu, tetapi sebenarnya kontennya itu sama gitu, sama. Menulis cerita mini itu yang harus dibangun unsur intrinsiknya saja, cuman ketika itu permintaan gitu ya, permintaan panitia adalah ke kisah inspiratif, maka yang diceritakan adalah cerita yang non fiksi, cerita yang benar-benar terjadi gitu ya. Kalau fiksi kan rekaan, khayalan, imajinasi kita seperti itu. Kalau non fiksi benar-benar dipastikan bahwa itu memang benar-benar terjadi gitu ya. Meskipun mungkin bukan kita gitu ya, tetapi mungkin ada orang terdekat kita punya pengalaman terkait dengan isu stunting, terus kita tuliskan, itu nggak apa-apa gitu ya. Nggak masalah seperti itu. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi perbedaan cermin, fiksi mini gitu ya, dengan cerpen itu ada di jumlah kata gitu ya. Ada di pembatasan jumlah kata. Kalau cerpen 1.000 sampai 10.000, kalau cermin hanya sampai 1.000 kata. 250 sampai 1.000 kata. Diupayakan seperti itu. Nah, next. Ya, nggak usah lama-lama ya, karena tingkat konsentrasi atau fokus kelas online itu sebenarnya hanya 10 menit maksimal gitu ya. Seperti itu. Mantengi layar, apalagi mantengin saya yang nggak good looking itu pasti bosen lah. Ya, ini ada sedikit contoh gitu ya. Waktu itu FLP Jatim menyelenggarakan lomba cerita mini, dan alhamdulillah nggak tahu ya, ini kok kebetulan saja saya waktu itu jadi juaranya. Sebenarnya judul asli dari cerita yang saya tulis adalah Menjelang Lebaran di Temaram Kota Terserah, dan akhirnya itu menjadi buku kumpulan cermin dengan judul Temaram di Kota Terserah. Nah, itu linknya sudah ada, nanti bisa dibaca gitu ya. Untuk
referensi gitu ya, referensi terus apakah ini fiksi atau non fiksi Bunda gitu ya. Nah, karena waktu itu tidak ada pembatasan terkait dengan fiksi non fiksi pada lomba itu gitu ya, disampaikan aja cermin kisah tentang pandemi COVID gitu ya, tidak ada pembatasan fiksi atau non fiksi, maka saya katakan ini based on true story tetapi ada imajinasinya. Jadi ini lebih ke fiksi gitu ya, walaupun idenya juga pada saat itu ini ya lagi rame-ramenya tinggi-tingginya angka COVID, terus kita tahulah masyarakat kita gitu ya bagaimana dalam tanda petik susah diatur gitu ya, sehingga akhirnya muncul beberapa meme terserah gitu ya, sehingga itu saya jadikan ide gitu ya untuk saya tuliskan, dan kemudian saya juga ide ceritanya itu berangkat dari cerita tetangga, orang tua gitu ya, yang di sana ada cerita tentang bagaimana mereka harus ngantri mencairkan dana bantuan ini ya, bantuan tunai dari pemerintah seperti itu. Terus bagaimana hiruk pikuknya persiapan Lebaran yang mereka akhirnya mengabaikan prokes yang disampaikan oleh pemerintah, PPKM yang sempat waktu itu dicanangkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, karena saking sudah gelisahnya dengan kondisi yang ada gitu ya, makanya sampai muncul kata terserah gitu ya. Ya wes lah sakarmu lek bahasa Lumajangnya seperti itu, terserah tuh. Sehingga itu menjadi ide cerita mini yang saya tuliskan itu, menjelang Lebaran di Temaram Kota Terserah, sampai akhirnya menjadi judul dari antologi cermin. Nah, itu ya. Dari sini nanti bisa kita tahu gitu ya, siapa saja sih tokohnya. Oh, ada aku gitu ya sebagai pemeran utama, terus ada di situ ada anak aku, terus ada tetangga si aku, dan anak tetangga si aku gitu ya. Cuma empat, tetapi di sana tidak terlalu seperti cerpen lah istilahnya, tidak terlalu ulas sekali tokoh-tokohnya gitu ya. Cuman mampir lewat saja, tetapi ada tokoh itu. Nanti linknya saya berikan ke ini aja ya, panitia aja ya. Ya, Bunda. Oke, untuk dibaca. Next. Nah, sekarang tips menulis cerita mini sebenarnya ya, kita ganti ini dapat dari blognya penerbit El Markazi. Saya harus sampaikan sumbernya. Ada tiga stepnya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, temukan tema. Nah, tema besarnya sudah ada ya, pencegahan stunting, kampanye tentang stunting. Nah, ini apa saja kira-kira? Kalau kita masuk ke subtema, gizi buruk itu beda ternyata ya dengan stunting ya. Saya juga baru baca-baca tadi, oh ternyata beda ya antara gizi buruk dengan stunting. Ternyata ada perbedaan. Kenapa sih tumbuh kembang si anak ini tidak sesuai dengan tidak sesuai usia semestinya gitu ya. Oh ternyata kalau stunting itu seperti ini, kalau gizi buruk seperti ini tanda-tandanya. Terus ini ya, apalagi ya ide-ide tentang stunting ya, tentang kualitas ASI mungkin seperti itu. Kualitas ASI itu juga mempengaruhi bagaimana di suatu daerah itu angka stuntingnya tinggi atau rendah, atau pola hidup PHBS, pola hidup bersih gitu ya dari ibu atau dari keluarga yang bersangkutan, itu juga mempengaruhi tingkat stunting. Terus apalagi ini konsumsi makanan bergizi gitu ya, itu juga mempengaruhi. Tingkat ekonomi itu juga mempengaruhi, itu masuk di sub tema gitu ya, yang bisa kita angkat seperti itu. Nah, ini Nasihatul Aisyah
punya visi misi kan tentunya dengan kampanye stunting ini gitu ya, yang tidak hanya eksekusi di lapangan gitu ya untuk pencegahan ini, tetapi juga berupaya untuk mengkampanyekan secara tertulis seperti itu. Nah, aktivitas-aktivitas itu, eksekusi di lapangan itu juga bisa dituliskan sebagai kisah inspiratif, cerita mini inspiratif gitu ya. Misal nih ketika kita sebagai aktivis NA gitu ya, ingin mengadakan kegiatan rutin untuk mencegah stunting, ternyata ada penolakan dari masyarakat setempat. Ada loh kayak gitu, ada gitu ya. Seperti itu. Jadi ya banyak insya Allah banyak yang bisa kita gali terkait dengan tema besarnya yang disampaikan panitia tadi, apalagi nanti ini akan dikompetisikan gitu ya, di lomba cerita mini kisah inspiratif terkait dengan pencegahan stunting itu. Yang pasti harus jelas juga tokohnya, alur, setting gitu ya, dan jangan lupa juga sisipkan amanat gitu ya, amanat dari cerita itu bisa secara implisit, bisa secara eksplisit seperti itu ya, tergantung kita nanti mengolahnya di diksi kita aja. Makanya kenapa sekolahnya penulis itu sebenarnya membaca. Kita akan menemukan banyak diksi, kita akan bisa mengemas ending, kita akan bisa menyampaikan amanat itu secara implisit, bentuk satir atau seperti apa, itu dari membaca. Makanya tipsnya menulis itu sebenarnya ada 4 saja. Membaca, baru menulis ya. Next. Nah, selanjutnya adalah fokus pada inti cerita. Jadi enggak kemana-mana gitu ya, enggak meluas kemana-mana. Fokus pada inti cerita gitu ya. Jadi ceritanya itu satu gitu ya. Konfliknya juga satu. Tetapi memang kalau di cermin ini tidak terlalu menonjolkan konflik sih. Hanya bagaimana kita fokus ke inti cerita. Ini apa sih yang mau kita ceritakan gitu ya. Misalnya angka stunting di suatu daerah tinggi gitu. Terus sebagai aktivis NA kita akan mengadakan edukasi gitu ya ke ibu-ibu yang ada di wilayah itu, tetapi ternyata terjadi penolakan gitu ya. Penolakannya macam-macam gitu ya. Apa misalnya saat ini yang lagi tren apa ya? Atau mungkin dianggap itu nggak penting dibanding kebutuhan yang lebih mendasar dari yang mereka anggap penting seperti itu. Itu juga bisa dimasukkan di dalam konflik cerita mini gitu ya, seperti itu. Dan yang paham tentu saja yang sudah bergerak di lapangan gitu ya. Bunda Novi, yang lagi akhir-akhir ini ya Bun ya, terkait dengan aksi itu, ada ibu yang membunuh anaknya itu loh Bun, yang melempar anaknya ke sumur di rumahnya sendiri. Itu alasannya karena dia itu kan nggak bisa ngasih ASI eksklusif gitu, terus karena ekonomi itu ya salah satunya ya. Terus dibully sama tetangganya. Itu nah kan, itu juga ya itu bisa jadi ide cerita juga gitu ya. Nah ini Kak Tari memang beneran guru saya ini, beliau ini. Iya gitu ya, kadang itu memang kita sebagai seorang ibu-ibu itu harus senantiasa waras gitu ya. Artinya memang luar biasa gitu ya. Komentar-komentar orang di luar kita yang tidak tahu gitu ya. Saya juga dulu pernah punya teman yang
ya mohon maaf ya, putingnya itu agak masuk ke dalam gitu loh. Sampai dia itu udah berusaha sekuat tenaga untuk bisa memberikan ASI ke anaknya itu nggak bisa gitu ya. Keluar pun itu sangat sedikit gitu ya. Dan orang yang nggak tahu kan, ah kamu emang males gitu ya, nggak usaha untuk supaya ASImu keluar. Kamu sih dulu waktu hamil nggak merawat dengan benar payudaramu sehingga akhirnya nggak keluar seperti itu. Nah, hal-hal kayak gini juga ini ya, sekarang kan juga isu-isu terkait dengan psikologi, terus healing, seperti itu kan lagi in ya. Mungkin itu bisa juga menarik sih diangkat. Iya Kak Tari. Yunda Tari ya. Iya sih, menarik banget ya. Seru. Itu bisa diangkat juga jadi cerita mini itu. Adakah hubungan secara psikologis gitu ya, seorang ibu yang tidak mampu mengasihi akhirnya tertekan gitu ya secara psikologis melakukan aktivitas atau perbuatan yang itu akhirnya di luar nalar gitu ya, seperti itu. Bahkan dulu tuh teman saya itu sampai ketika di forum pengajian sampai nangis-nangis cerita itu. Nangisnya itu sampai sesenggukan gitu ya. Saya itu berupaya sampai segininya loh, gitu loh. Tapi kenapa ya orang-orang di sekitar saya malah nggak support saya, malah dibilangnya saya nggak mau ngerawat payudara saya, seperti itu. Sampai segitunya ya, gitu. Seperti itu. Terus ini emang maunya pakai susu kaleng seperti itu. Nggak mau nyusuin sendiri. Banyak hal-hal yang akhirnya membuat kewarasannya berkurang gitu ya. Emak-emak harus tetap waras ya. Stay waras. Insya Allah. Terus mumpung ada satu bapak ini di sini, jadi ada kesempatan untuk ngomong kayak gitu. Menyemarakan. Maaf ya Bapak. Lanjut. Nanti nggak mau ngelanjutkan slide-nya ini bapaknya ini. Nah, selanjutnya mulailah menulis ya. Memang penulis yang baik itu harus buat outline dulu ya Kak Tari ya. Ini rencananya siapa aja nih tokohnya. Misalnya temanya udah ketemu ini, subtemanya tentang apa nanti, tokohnya siapa aja. Konfliknya kayak gimana. Itu memang lebih baik pakai outline. Tapi ada penulis-penulis tertentu yang malah ribet gitu ya ketika menggunakan outline. Makanya saya nggak terlalu istilahnya saklek gitu ya, memberikan ke teman-teman harus buat outline gitu ya, seperti itu. Enggak. Kalau karya ilmiah mungkin ya, tapi karena ini cermin, cerita mini, inspiratif gitu ya. Kalau misalnya di kepala kita sudah ada rencana, nanti kayak gini kisahnya, kayak gitu, kita tinggal menuangkan saja, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih rapi, nanti konfliknya seperti ini, meskipun di cerita mini itu kan kita juga nggak menonjolkan terlalu dalam ya terkait konflik. Itu kita tuliskan, itu alangkah lebih baiknya. Nanti setelah ini si ini kayak gini, si ini kayak gini, nanti endingnya seperti ini. Tapi kalau memang cukup di kepala saja sudah bisa diterjemahkan dalam tulisan, ya nggak masalah, dilanjutkan saja. Kalau saya biasanya proses kreatifnya itu kalau misalnya ini kan tipenya sukanya ini ya, sistem kebut semalam atau dadakan gitu ya, kayak tahu bulat gitu. Kalau misalnya ada lomba gitu ya, padahal lombanya udah diumumkan 2 bulan atau 3 bulan, itu nggak seru kalau misalnya ngerjakannya udah mepet-mepet, misalnya H-7 itu baru ngerjakan. Cari ide dulu sebenarnya agak lama gitu ya. Ya kalau butuh setting-setting, kalau misalnya cerpen yang misalnya saya pengen nulis tentang Palestina, barulah saya searching video yang setting tentang Palestina, bagaimana kondisi Palestina sekarang. Tapi karena ini kan teman-teman kan sudah settingnya kan semuanya tentang isu stunting gitu ya, otomatis kan untuk riset seperti itu sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Ya apa saja sih, tadi juga ada insight menarik baru bagi saya gitu yang saya baru tahu
kisahnya dari Kak Tari itu yang sampai akhirnya karena tertekan gitu ya, akhirnya anaknya dimasukkan ke dalam sumur seperti itu. Ini isu-isu baru bagi saya seperti itu. Dan tentunya teman-teman sudah di mindsetnya dari awal sudah paham bahwa oh ini tema ini adalah tentang isu stunting seperti itu. Nah terus barulah biasanya saya nulis, nanti saya biarkan dulu, saya tutup lah, maksudnya sudah selesai nggak selesai, biasanya saya biarkan dulu. Biasanya kalau misalnya karya itu sudah mengalami pengendapan gitu ya, kita akan punya ide. Wah ini nanti kayak yang cermin saya yang menjelang Lebaran di Temaram Kota Terserah itu, saya baru malam hari kepikir plot twistnya. Ini endingnya kayak gimana ya? Itu baru kepikir, oh kayak gini. Itu baru kepikir malam deadline gitu ya. Mau ngirim email itu malam itu baru kepikir, oh endingnya kayak gini. Barulah saya rubah gitu. Setelah itu mengalami pengendapan selama 1 pekan, saya seperti itu. Nah, tapi ini bukan terus dibiarkan ya, tetap dipikirin gitu ya. Apa yang sudah kita tulis itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Oh, kita masih punya PR loh ini untuk menyelesaikan cerita mini yang kemarin belum selesai. Tokohnya kayak gini, ini ada keresahanku yang ingin ku sampaikan gitu ya, yang aku nggak bisa nih langsung speak up, bisanya tak tulis dalam bentuk cerita mini. Sebenarnya itu adalah bentuk protesku misalnya seperti itu. Nah ini endingnya kayak gini. Nah itu baru kepikirnya biasanya ini ya deadline gitu. Saya sering, dan tiap orang beda-beda pasti proses kreatifnya gitu ya. Beda lagi kalau nulis novel itu akan beda, dengan nulis artikel juga akan beda. Nah, meminjam kalimat dari Mbak Elvi Tiana Rosa dan beberapa mentor menulis saya ya, bahwa sebenarnya menulis itu sebenarnya bukan bakat gitu ya, tetapi keterampilan yang memang kita butuh tekuni dan butuh waktu fokus bener gitu ya, seperti itu. Dan jangan merasa cukup gitu ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya juga masih ikut kelasnya Mas Golagong gitu ya, kelasnya di Lestari, dan semuanya berbayar, dan saya anggap itu sebagai investasi gitu ya, investasi untuk saya upgrade diri seperti itu. Dan jadi teman-teman jangan puas gitu ya, jangan puas sampai di sini. Ini adalah mungkin yang awal ikut menulis atau ikut kompetisi ini, jadikan ini sebagai pengalaman gitu yang harus terus memperbaiki diri gitu, seperti itu. Dan itu tadi tipsnya memang membaca, banyak membaca. Itu. Next. Nah, yang terakhir tentu saja editing. Tadi bab terkait diksi sudah saya sampaikan secara implisit ya, bahwa itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya ketika jam terbang membaca kita juga tinggi gitu ya. Seperti itu. Misalnya nih kita nulis diksi tentang angin, karena kita terbiasa baca novel, akhirnya angin ganti bayu seperti itu. Itu akan beda gitu ya. Rasanya juga akan beda, feel-nya akan beda. Dan itu sekolahnya dari mana? Ya dari membaca gitu. Nah, selanjutnya adalah self editing gitu ya. Perlu sebagai seorang penulis, apalagi penulis pemula, untuk melakukan self editing, karena sekali lagi nanti bisa besok mungkin ya dilanjutkan oleh Yunda Tari, juri itu rata-rata juga akan melihat kerapian tulisan kita gitu ya, letak titik koma, banyak tipe apa enggak, apalagi banyak tipe udah kayak nggak mau dilirik sudah. Kalau misalnya saya beberapa kali diminta tolong untuk jadi juri, itu kalau misalnya baca tulisan yang tipe itu aduh males banget gitu ya. Jadi makanya teman-teman di sini masalah tipe itu juga harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai sedikit pun ada tipe, diusahakan untuk tidak ada tipe. Terus tanda baca gitu ya. Terus wajib bagi seorang penulis di HP-nya, di gadgetnya itu ada aplikasi KBBI online gitu ya. Jadi kita bisa ngecek kata baku yang bukan baku seperti itu.
Nah, secara otomatis kita akan belajar yang namanya self-editing. Walaupun nanti ketika jadi penulis pun ada yang namanya editor gitu ya. Tetapi sekarang editor juga nggak 100% mau ngedit karya kita. Contohnya yang kemarin yang buku duet saya yang baru tembus BIP ini ya, imprint Gramedia, itu juga editornya nggak mau ngedit keseluruhan. Jadi mereka membuat draft list 1 sampai ada angkanya gitu ya, 1 sampai berapa terkait dengan kesalahan-kesalahan gitu yang harus kita perbaiki, terus kita diskusi gitu ya. Ini standarnya Gramedia kayak gini, terus ini yang harus diperbaiki kayak gini. Jadi akhirnya kembali lagi ke penulis. Makanya sekarang jadi penulis harus juga bisa self-editing atau editing sendiri gitu ya. Jangan malas untuk membaca lagi karya kita. Semakin kita baca berulang-ulang, semakin kita mantap dengan apa yang sudah kita tuliskan. Next. Oh, sudah selesai rupanya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Anda ini sifatnya sharing saja ya. Insya Allah itu yang bisa saya bagi. Di sini juga ada Yunda Tari yang juga jam terbang menulisnya tinggi. Seorang guru berprestasi juga di Kabupaten Gresik gitu ya. Dan aktivis Nasihatul Aisyah juga. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dengan banyak keterbatasan ya yang saya miliki, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin kurang ya kurang gitu ya, pokoknya kurang lah. Kalau kurang itu nilainya berapa ya Kak Tari, Yunda Tari sebagai guru biasanya kan Bu Guru ini. Kalau kurang 190 biasanya ya. Itu ya. Ya, kita sharing saja mungkin gitu ya. Banyak sharing saja. Ya, terima kasih Bu Danovi paparannya. Nah, teman-teman sudah terbayang belum nih cerita mininya ya seperti apa? Tadi sudah langkah-langkahnya pasti di bayangan teman-teman sudah mulai ada tuh. Oh, nanti ideku ini, nanti tokohku si A, si B, si C gitu ya dan sebagainya. Nah, silakan yang ingin bertanya. Ini ada Yunda Anis dari Gresik. Silakan Yunda Anis. Terima kasih Yunda Tari. Jadi panggil Yunda ini. Tidak apa-apa. Bunda Novi, terima kasih atas waktunya. Bunda Novi, untuk fiksi mini nih ya, yang saya tanyakan tadi ada beberapa batasan karakter atau karakter tadi. Ada batasan minim. Setahu saya ya, yang pernah saya pelajari di grup sebelah itu, fiksi mini itu bisa hanya 1 kalimat. Apakah seperti itu atau bagaimana, mohon arahannya? Gimana? Hanya 1 kata, Mak. Oh. Apakah ada batasan minimal 1 kata? Karena di grup sebelah itu pernah saya mendengar itu penjelasan bahwasanya fiksi mini minimal 1 kata. Yang mana fiksi mini itu harus ada twistnya kan, seperti itu ya. Jadi kata yang yang ternyata tadi loh yang disampaikan Bunda Novi tadi. Gimana Bunda Tari, langsung dijawab? Langsung aja Bun, biar interaktif. Ya, kita sepakati bersama karena saya juga ngambil dari beberapa referensi gitu ya. Cerita mini dibatasi 250 sampai 1000 kata. Kalau misalnya cuman 1 kata gitu ya, saya pikir itu bukan cerita gitu ya, yaitu kata seperti itu. Nah, sehingga kalaupun tadi ada beberapa contoh yang seorang ini ya penulis yang 6 kata yang dia ciptakan dia anggap sebagai cerita mini gitu ya. Saya pikir ya itu memang
hak prerogatif dia dengan dia mungkin punya latar belakang keilmuan gitu ya, sehingga dia mengatakan, oh ini cerita mini loh, walaupun cuma 6 kata seperti itu. Cuman saya sampaikan di sini karena ini juga ada kepentingan untuk terkait lomba gitu ya, Yunda Tari. Jadi kita sepakati bersama bahwa cerita mini, kisah inspiratif di sini itu batasannya mulai dari 250 sampai 1000 kata. Sehingga apa yang kita ceritakan, kisah inspiratif tentang kampanye stunting itu akan sampai kepada pembaca gitu ya. Sehingga tujuan dari Yunda Iva tadi terkait dengan dakwah bil kolam gitu ya, dakwah lewat tulisan itu juga tercapai gitu, seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Berarti diberatkan ke cerita mininya ya. Tadi kan dari fiksi mini memang bisa dikembangkan untuk jadi cerita mini, nonton nggih. Tadi gini, saya sampaikan di awal bahwa referensi saya yang saya cari gitu ya, saya tidak menemukan khusus tentang cermin kisah inspiratif, tetapi informasinya adalah cermin ini yang flash fiction, yang fiksi. Tetapi kontennya sebenarnya sama. Ada tokoh, ada alur, ada setting, ada amanat gitu ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman ini, kalau flash fiction itu fiksi. Fiksi itu adalah karangan rekaan, imajinatif, tidak benar-benar terjadi. Tetapi yang diharapkan panitia saat ini adalah kisah inspiratif. Kisah inspiratif itu non-fiksi. Non-fiksi itu based on true story, dia benar-benar terjadi di lapangan, tidak ada unsur rekaan atau imajinasi dari penulisnya. Sampai di sini bisa dipahami, Ge? Ya, Yunda siapa tadi? Ge. Jadi itu tadi referensi saya memang cerita mini itu terkait dengan fiksi mini, fiksi. Tetapi untuk lomba kali ini kan yang diminta panitia adalah kisah inspiratif. Makanya tetap saya sampaikan ini referensinya adalah dari cerita mini fiksi, tetapi ini bisa digunakan untuk cerita inspiratif karena kontennya sama. Hanya yang membedakan kalau kisah inspiratif itu non fiksi, kalau fiksi mini itu ya cerita fiksi yang rekaan, yang hasil imajinasi kita sendiri gitu loh, Bu. Bisa dipahami nggih? Ya, Bunda, terima kasih. Sami-sami. Ya, baik, terima kasih Bunda Anis. Ini ada lagi Bunda Novi Yunda Esti dari Tanah Suci. Silakan Yunda Esti. Makkah atau Madinah ya? Atau lagi di Raudhoh? Titip doa dong. Silakan Yunda Esti. Monggo, silakan. Mohon maaf ya, saya pakai HP, jadi saya nggak bisa ngelihat chat, harus ini harus geser-geser. Terima kasih Kak Tari sudah dibantu. Monggo Yunda Esti. Yunda Esti masih mute mikrofonnya. Oh, baik, saya ya benar ya. Maaf tadi terpental. Ya, saya benar ya. Silakan. Oke. Semoga kedengaran jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novi. Ini ya ilmunya. Yang mau saya tanyakan begini. Ketika kita punya tema atau ide yang ada di otak kita tentang pengalaman kita, gitu. Contoh aja tentang saya waktu masa menyusui dan ketika mendampingi anak usia dini gitu ya. Jadi fase di mana kita ngasih nutrisi berupa ASI sampai dengan kita ngelihat perkembangan anak itu kan banyak masalah ya, maksudnya banyak tantangan yang dialami seorang ibu. Nah, menurut saya itu dalam satu cermin itu tidak bisa menggambarkan betapa kerja kerasnya ibu itu loh. Ini menurut saya. Nah, apakah bisa cermin itu berpart-part gitu, bisakah? Artinya cermin itu apakah emang harus langsung selesai, sekali duduk baca sudah selesai, atau dia itu bisa bersambung?
ataukah dia menyalahi aturan apabila dia bisa bersambung kayak gitu? Apa itu nanti namanya beda jadi cerbung atau apa? Itu sih pertanyaannya, apakah cermin itu harus terhenti pada cerita akhir dengan plot twist atau dia bisa apa ya, bisa bersambung pada cermin 1, cermin 2 mungkin ya. Ini saya nggak tahu, jadi saya mau nanya itu. Mbak Novi, terima kasih. Ya, sama-sama Yunda Esti. Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa. Jadi begini, kalau saya memang lebih ke ini ya, kalau tadi kan jenengan menyampaikan bahwa apakah cukup terhenti di cerita mini itu karena mungkin ide di kepala ini sudah banyak ya, jadi kepingin banget diceritakan semua gitu. Sementara kalau cerita mini kan terbatas, tokohnya terbatas, konfliknya terbatas gitu ya, alurnya juga terbatas. Ini bagaimana gitu ya. Nah, yang namanya cerita mini ya itu selesai di cerita itu gitu ya, di cerita itu. Kalau memang mau ada cermin 2 yang itu ada hubungannya dengan yang cerita pertama gitu ya, saya yakin ya itu pasti akan berkembang gitu ya, nggak akan ngeplek sama yang pertama. Jadi kalaupun akan dibuat seperti itu, jatuhnya malah cerbung gitu ya, bukan lagi cermin. Jadi cermin itu ya selesai dan bisa dibaca sekali duduk. Sama cerpen itu kan sebenarnya kan cerita yang bisa dibaca sekali duduk. Bahkan kalau yang di Jepang tadi cerita setelapak tangan seperti itu. Karena saking mininya itu ya, karena saking singkatnya seperti itu. Jadi menurut saya gitu ya, menurut saya yang referensi yang mungkin sampai saat ini saya dapatkan itu ya cerita mini ya cukup dengan tokoh yang sudah kita bangun, yang unsur intrinsik yang sudah kita bangun itu dengan tema dan cerita yang kita sajikan dengan endingnya gitu ya, selesai saat itu juga gitu ya. Kalau mau dibuat yang sebenarnya tokohnya sama, toh konfliknya juga akan berbeda gitu ya. Ceritanya akan berbeda gitu ya. Itu nggak bisa disebut cermin kedua atau mungkin kayak model tetralogi gitu ya, trilogi gitu. Itu sampai saat ini sih kalau dari referensi yang sependek yang saya ketahui, cermin itu ya selesai gitu. Nggak ada kelanjutan lagi seperti itu. Karena namanya penulis kita juga pasti akan juga berkembang kan. Kalau misalnya ada tema ini, pasti nanti oh ini tokohnya beda lagi gitu seperti itu. Dari referensi dan pengalaman saya begitu. Yunda Esti mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oh iya, berarti kalau tokohnya ganti bisa ya Mbak ya? Kalau fiksi. Iya. Kalau non fiksi kita pura-purain tokohnya diganti.